Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Pak Parlim menjelaskan sejarah peminatan kelas 12, yaitu materinya perjanjian Renville. Ini sesi yang ketujuh ya. Nah, apa itu perjanjian Renville? Ya, kita saksikan cerita ini ya. Jadi saat itu Belanda melancarkan agresi militer Belanda pertama, yaitu dia eh, melanggar perjanjian Linggarjati. Kemudian PBB ikut campur tangan, ingin menyelesaikan Belanda Indonesia, sehingga PBB membentuk KTN, Komisi Tiga Negara, di mana Indonesia diwakili oleh Richard Kirby, ini dari Australia, Belanda diwakili Paul van Zeeland dari Belgia, dan wasitnya dari Amerika, Dr. Frank Graham. Jadi kedua Belanda ini, kedua bangsa ini, Belanda dan Indonesia ini, duduknya ini diwakili, kalau nggak begitu perang terus. Perundingan yang disponsori oleh KTN ini diadakan di kapal perang Renville. Kebetulan kapal perang Renville ini kapalnya Angkatan Laut Amerika yang saat itu berlabuh di Tanjung Priok. Jadi perundingan Renville itu di atas kapal Tanjung Priok miliknya Amerika di Jakarta. Isi perundingan Renville 8 Desember 47 ini isinya adalah yang pertama ya, pihak RI menyetujui dibentuknya RIS pada masa peralihan ya. Isi yang kedua, daerah yang diduduki Belanda melalui agresinya ini diakui pihak RI. Isi yang ketiga ya, pemerintah RI bersedia menarik pasukannya dari daerah Kantong. Jadi saat itu pasukan TNI itu ada di Siliwangi, Jawa Barat. Karena Siliwangi, Jawa Barat itu miliknya Belanda dari hasil perjanjian Renville, maka dia ditarik ke Jogja. Sehingga perjalanan dari Jawa Barat ke Jogja disebut hijrah. Ya. Ini tiga isi perjanjian Renville. Kemudian dalam perkembangannya Belanda ternyata melakukan agresi militer Belanda kedua. Jadi dia menyerang ibu kota Indonesia di Jogja. Saat itu Presiden Soekarno, Bung Hatta ditangkap Belanda dengan agresi militer Belanda kedua. Sehingga muncul nanti serangan 1 Maret di Jogja yang dipimpin oleh Kolonel Soeharto. Kemudian sebelum Soekarno ditangkap Belanda, Soekarno ini nelpon kepada ini Saprudin Prawironegara. Dia diberi perintah membentuk pemerintah darurat di Sumatera. Jadi sewaktu-waktu Jogja dikuasai Belanda, Indonesia masih bekerja, masih ada. Itu pemerintahan darurat dipimpin oleh Saprudin di Sumatera. Kemudian mandatnya nanti dikembalikan 10 Juli 49. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perjanjian Renville atau agresi militer Belanda II, kita saksikan cuplikan perjanjian Renville. Kita saksikan.
itulah isi perjanjian Renville. Sebenarnya banyak, tapi intinya 3 aja. Yang pertama, PowerPoint-nya Pak Parlim jelaskan tadi ya. Jadi perang Indonesia Belanda setelah kemerdekaan, Belanda ini selalu pelanggar janji, selalu mengadakan serangan-serangan yang terkenal dengan agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua. Jadi Belanda selalu mengulur-ngulur waktu. Oleh karena itu PBB dalam hal ini selalu ikut memantau, selalu ikut bercampur tangan dengan konflik Indonesia Belanda sehingga muncul KTN. Sebenarnya perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville yang disponsori PBB ini Indonesia tidak mau, ya, tidak mau. Akhirnya dipaksa. Kalau toh mau, Belanda minta syarat, yaitu di tempat yang netral. Kebetulan kapal angkatan laut di Teluk Jakarta itu sebenarnya netral. Walaupun di Jakarta, di wilayah Indonesia, kapal laut itu punya hak secara hukum internasional. Di kapal laut itu adalah negara Amerika, sehingga secara hukum itu adalah netral, sehingga Indonesia mau berunding di Amerika. Jadi sebenarnya kapal angkatan laut itu kita berunding di negara Amerika Serikat, walaupun kapalnya itu bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saya kira itu materi pagi hari ini. Semoga materi ini kamu beri pelajaran yang baik, sehingga materi ini kamu kuasai untuk menghadapi PAS nanti. Terima kasih.